Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup terasa hampa, langkah terasa berat, dan harapan seperti tertutup kabut gelap? Bayangkan ada satu kata, satu kalimat sederhana yang jika diulang 100 kali mampu mengubah alur hidup Anda. Membuka pintu rezeki yang tertutup, menyembuhkan luka batin yang tersembunyi, dan menghadirkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Kalimat itu adalah astagfirullah. Jangan anggap ringan, karena di balik satu kata itu tersembunyi rahasia perubahan hidup yang akan membuat Anda tercengang. Dan hari ini kita akan membongkar rahasia itu. Bab 1. Bisikan awal yang membuka pintu perubahan. Dalam setiap diri manusia, ada ruang sunyi yang sering luput dari perhatian. Ruang tempat beban hidup, dosa kecil, dan penyesalan yang tak terucapkan menetap tanpa suara. Di ruang inilah istighfar menjadi cahaya pertama yang mengetuk lembut, mengajak kita kembali pulang. Ketika seseorang menyebut astagfirullah dengan kesadaran penuh, bukan hanya lisannya yang bergerak, tetapi seluruh lapisan batinnya ikut bergetar, seakan-akan rahmat Allah sedang turun perlahan dan menyentuh bagian terdalam yang selama ini tertutup debu kelalaian. Istighfar 100 kali sejatinya bukan latihan lisan, melainkan perjalanan pulang ke pusat ruhani. Setiap pengulangan adalah langkah kecil menembus kabut yang selama ini menghalangi kejernihan hati. Kita sering berjalan cepat dalam hidup, namun lupa memeriksa arah. Istighfar membuat langkah yang tadinya terburu-buru menjadi lebih hening, lebih terarah, seolah Allah sedang membimbing dari balik tabir, menuntun hati untuk kembali menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ada kelembutan yang sulit dijelaskan, sebuah rasa bahwa Allah sedang membuka kembali pintu yang mungkin telah lama kita tutup sendiri. Banyak orang mencari ketenangan melalui dunia luar, padahal ketenangan itu tidak pernah pergi, hanya tertimbun oleh kesalahan yang tidak kita sadari. Istighfar mengangkat beban itu perlahan, seperti angin pagi yang menyingkap kabut di lembah. Ketika seseorang melafazkannya 100 kali dengan ketundukan hati, ia sedang memanggil kembali cahaya yang pernah padam. Ia sedang mengizinkan dirinya disembuhkan. Dan di saat itu, rahmat Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menghapus kekusutan batin yang membuat jiwa sulit merasa damai. Dalam dimensi ruhani yang lebih halus, istighfar menjadi sinyal yang membuat Allah mendekat dengan kasih sayangnya. Hati yang tadinya keras mulai luluh, pikiran yang penuh keresahan menjadi lebih lapang, dan langkah yang penuh beban menjadi lebih ringan. Seolah-olah ada tangan lembut yang memegang pundak kita, menenangkannya dan berbisik, "Aku tidak pernah meninggalkanmu." Inilah misteri istighfar yang sering tidak dipahami banyak orang. Ia bukan hanya meminta ampun, tetapi juga menghidupkan kembali rasa dicintai oleh Sang Pencipta. Dan ketika istighfar menjadi kebiasaan, terutama saat fajar atau sebelum tidur, seseorang akan merasakan perubahan halus yang tidak dapat dijelaskan dengan logika semata. Ada kejernihan yang muncul tanpa direncanakan, ada kekuatan yang hadir tanpa dicari, ada ketenangan yang turun tanpa diminta. Semua itu dimulai dari satu kalimat sederhana yang dibacakan dengan hati yang kembali merindukan Tuhan. Disinilah perjalanan perubahan dimulai. Perjalanan yang mungkin tampak kecil, namun dapat mengubah seluruh arah hidup seseorang. Bab 2. Getaran halus istighfar yang membuka ruang dalam diri. Ketika seseorang mengucapkan astagfirullah dengan kesadaran yang penuh, ada getaran halus yang bergerak dari pusat hati dan merambat ke seluruh dirinya. Getaran itu bukan sensasi fisik, tetapi rasa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mulai kembali terbangun. Ia seperti bisikan lembut yang mengajak hati untuk melepaskan beban yang selama ini disimpan rapat. Di momen itu, seseorang mungkin belum merasakan perubahan besar, tetapi jiwanya mulai diusap oleh kelembutan ilahi yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Semakin sering istighfar diulang, terutama hingga mencapai 100 kali, semakin luas ruang batin yang terbuka. Energi negatif yang selama ini tertahan mulai lurus satu persatu, seperti dedaunan kering yang gugur ketika angin berembus perlahan. Dalam detik-detik itu, seseorang merasakan sesuatu yang jarang ia sadari.
bahwa hatinya ternyata lelah bukan karena dunia, tetapi karena jarak dari Allah. Dengan istighfar, jarak itu perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah rasa ingin pulang, rasa ingin berada dekat dengan Dia yang telah menciptakan kita dengan penuh kasih. Ada misteri yang sulit dipahami oleh akal. Istighfar memiliki kemampuan membersihkan kabut yang menutupi pikiran. Kesalahan-kesalahan lama yang menumpuk menciptakan kegelapan kecil di dalam diri, membuat seseorang sulit fokus, sulit jernih, bahkan sulit mengambil keputusan. Namun ketika istighfar menembus ruang itu, kabut mulai memudar. Perspektif hidup yang tadinya sempit menjadi lebih luas, dan hati yang tadinya gelisah berubah menjadi lebih tenang. Seolah-olah ada tangan halus yang menyingkirkan tirai, sehingga cahaya kembali masuk. Dalam dimensi yang lebih dalam, istighfar memanggil ketenangan yang hanya Allah mampu hadirkan. Para malaikat, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, mendekat kepada hamba yang bertasbih dan memohon ampun. Kehadiran mereka tidak dapat dilihat mata, namun dapat dirasakan melalui hati yang tiba-tiba teduh, pikiran yang tiba-tiba ringan, dan jiwa yang terasa dipeluk oleh ketenangan yang tidak datang dari dunia. Seseorang mungkin tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu satu hal, hatinya berubah dan perubahan itu terasa nyata. Dan saat istighfar menjadi rutinitas, bukan sekadar bacaan, tetapi napas yang menemani setiap langkah, maka seseorang akan merasakan bahwa hidupnya mulai bergerak dengan arah baru. Keputusan terasa lebih mudah, hati lebih cepat peka, dan batin lebih kuat menghadapi apapun yang terjadi. Getaran istighfar bukan hanya membersihkan, tetapi juga menghidupkan sesuatu yang lama tertidur. Kesadaran bahwa Allah selalu dekat, selalu melihat, dan selalu siap memberikan ketenangan bagi siapapun yang memanggilnya dengan hati yang ikhlas. Bab 3, ketika istighfar mulai menggeser arus takdir kecil. Ada rahasia yang diajarkan para ulama dan para arif, sebuah rahasia yang jarang dibicarakan, namun selalu terbukti pada mereka yang menjalaninya dengan hati penuh keyakinan. Istighfar mampu mengubah arus-arus kecil dalam hidup manusia. Bukan takdir besar yang sudah ditetapkan sejak azali, tetapi jalur-jalur kecil yang menentukan warna harian kehidupan, kelapangan rezeki, ketenangan hati, keberhasilan langkah, dan kejernihan pikiran. Ketika seseorang membiasakan 100 istighfar setiap hari, ia seakan memutar kembali arah hidup yang sempat melenceng, mengembalikannya ke jalur di mana rahmat Allah mengalir lebih deras. Kita sering merasa hidup bergerak acak, kadang lancar, kadang tersendat, kadang terang, kadang gelap. Padahal banyak hambatan itu muncul bukan karena dunia menolak kita, tetapi karena hati kita dipenuhi debu kesalahan yang menutup pintu kemudahan. Setiap astagfirullah yang diucapkan dengan kesadaran, membersihkan sedikit demi sedikit debu itu. Ketika debu itu terkikis, pintu-pintu yang dulu terasa buntu perlahan terbuka. Jalan-jalan yang semula terasa berat, tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ada pergeseran halus dalam aliran hidup, meski seseorang mungkin tidak langsung menyadarinya. Istighfar bukan hanya permohonan maaf, ia adalah magnet spiritual yang memanggil pertolongan Allah. Saat istighfar mengalir dari hati, rahmat Allah pun mengalir kembali. Terkadang dalam bentuk peluang yang tidak terduga, terkadang dalam bentuk ide yang muncul tanpa direncanakan, terkadang dalam bentuk orang-orang baik yang tiba-tiba hadir dalam hidup kita. Perubahan-perubahan kecil ini bukan kebetulan. Ia adalah jawaban dari langit atas istighfar yang kita lantunkan dengan harapan dan kerendahan hati. Ada orang yang bertahun-tahun merasa tersesat dalam pekerjaan, hubungan, atau tujuan hidup. Mereka mencoba banyak cara, tetapi tetap tidak menemukan kepastian. Namun ketika mereka mulai membiasakan istighfar 100 kali, tiba-tiba arah hidup mereka terasa lebih jelas. Seolah-olah sesuatu di dalam diri mereka disetel ulang, dan mereka bisa melihat jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah salah satu bentuk perubahan takdir kecil, bukan dalam hasil, tetapi dalam petunjuk. Allah memberi jawaban dalam bentuk kejelasan batin, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Dan ketika seseorang dengan konsisten menjaga istighfar, ia akan merasakan bahwa hidupnya bukan lagi berjalan sendiri. Ada kekuatan lembut yang mengiringi setiap langkah, memberi dorongan ketika ia lemah,
memberi cahaya ketika ia bingung, dan memberi ketenangan ketika ia gelisah. Perubahan-perubahan halus itulah yang akhirnya membentuk perubahan besar. Istighfar yang tampak sederhana ternyata memiliki daya yang luar biasa. Mengembalikan aliran takdir kecil kepada jalur yang penuh keberkahan dan kemudahan. Bab 4. Istighfar yang menyembuhkan luka-luka batin yang tak pernah terkata. Setiap manusia membawa luka yang tidak terlihat, luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun, luka yang tidak selalu berupa kejadian besar, tetapi terkadang berasal dari kata-kata kecil yang menyakitkan, harapan yang tidak terpenuhi, atau kesalahan yang terus menghantui. Luka-luka itulah yang membuat seseorang gelisah tanpa alasan, mudah marah tanpa sebab, atau sulit merasa bahagia meski hidupnya tampak baik-baik saja. Ketika istighfar dilafazkan dengan hati yang jujur, ia bekerja seperti tangan lembut yang mengusap luka itu satu persatu. Tidak dengan keras, tidak dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan yang menenangkan jiwa yang lelah. Ada keajaiban yang terjadi ketika seseorang mengucapkan Astagfirullah 100 kali dalam keadaan hatinya sedang terluka. Kata itu seakan menjadi jembatan yang menghubungkan ruang hati dengan limpahan kasih sayang Allah. Luka yang tadinya menghitam mulai berubah menjadi tenang. Luka yang tajam mulai tumpul. Luka yang panas mulai dingin. Allah dengan rahmat-Nya yang luas tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menghapus kepedihan yang selama ini membentuk beban tak terlihat dalam diri manusia. Penyembuhan ini tidak selalu tampak dari luar, tetapi terasa sangat nyata dari dalam. Banyak luka batin muncul karena manusia memegang erat kesalahan masa lalu, baik kesalahannya sendiri maupun kesalahan orang lain. Istighfar mengajarkan kita dua hal sekaligus, memaafkan diri dan memaafkan sesama. Ketika seseorang beristighfar, ia sesungguhnya sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Aku layak untuk dimaafkan." Dan itu adalah langkah pertama untuk merawat batin yang terluka. Hati yang selama ini mengeras karena penyesalan perlahan melunak. Jiwa yang selama ini terbelenggu oleh rasa bersalah mulai terbebaskan. Inilah bentuk rahmat Allah yang jarang kita sadari. Ada saat ketika seseorang merasakan kesedihan mendalam tanpa tahu apa sebabnya. Kehilangan gairah hidup, merasa kosong, dan seolah tidak ada energi untuk melangkah lagi. Namun ketika ia mulai menghidupkan istighfar secara konsisten, terutama 100 kali di waktu-waktu sunyi seperti sebelum subuh atau menjelang tidur, kesedihan itu mulai pecah seperti awan gelap yang digantikan cahaya pagi. Ia mulai merasakan pelukan ketenangan dari Allah. Pelukan yang mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya, membuatnya merasa tidak sendirian meski dunia tampak menjauh. Dan ketika luka batin telah mulai sembuh, seseorang akan merasakan perubahan yang sangat halus namun kuat. Hatinya lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami. Ia tidak lagi mudah jatuh karena ucapan orang lain, tidak lagi mudah retak karena masa lalu. Kejernihan batin itu lahir dari istighfar yang perlahan mengembalikan keseimbangan dirinya. Dari luka yang pernah menyakitkan, ia kini melangkah sebagai jiwa yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Bab 5. Ketika istighfar membuka pintu rezeki yang tak terduga. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang atau harta. Kadang ia datang dalam bentuk peluang yang tiba-tiba muncul, kesehatan yang membaik tanpa sebab, atau ketenangan hati yang membuat seseorang mampu bekerja lebih jernih. Dan seringkali, pintu-pintu rezeki ini tertutup oleh debu kesalahan yang terus menumpuk tanpa disadari. Ketika seseorang mulai menghidupkan istighfar 100 kali dengan penuh penghayatan, debu itu perlahan tersapu bersih. Dalam diam, pintu-pintu yang lama tertutup mulai terbuka kembali. Rezeki yang macet mulai mengalir, dan keberkahan muncul di tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ada cerita yang berulang di antara para hamba. Mereka yang dulu usahanya stagnan, hidupnya sempit, pikirannya buntu, tiba-tiba menemukan alur baru setelah terbiasa beristighfar. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena hatinya mulai bersih dari hal-hal yang menghalangi turunnya kasih sayang Allah. Hati yang bersih membuat seseorang lebih peka terhadap kesempatan. Ia lebih mudah melihat peluang, lebih cepat memahami arah, dan lebih mantap dalam melangkah. Rezeki seringkali datang bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati yang lebih jernih mampu menangkapnya.
Istighfar bukan hanya penghapus dosa, ia adalah pembuka jalan bagi kebaikan yang telah Allah siapkan, namun tertahan oleh kelalaian manusia. Ketika seseorang memohon ampun berulang-ulang, ia sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kelemahannya, dan memperbaiki hubungan batinnya dengan Sang Pemberi rezeki. Dari hubungan yang baik, inilah datang aliran keberkahan. Allah tidak pernah menunda rezeki seseorang tanpa sebab. Kadang rezeki itu tertahan untuk memperbaiki hati, dan istighfar adalah kuncinya. Seseorang yang konsisten membaca astagfirullah 100 kali akan merasakan bahwa rezekinya tidak hanya bertambah, tetapi juga menjadi lebih berkah. Apa yang ia dapat terasa cukup meski sedikit, terasa banyak meski sederhana. Ia tidak lagi merasa terhimpit oleh kebutuhan dunia. Keberkahan itu terletak pada rasa lapang yang Allah tanamkan dalam hati hambanya. Dengan istighfar, Allah tidak hanya memberikan tambahan, tetapi juga menurunkan rasa syukur yang membuat hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa rezeki terbesar bukan harta, bukan jabatan, bukan kemudahan duniawi. Rezeki terbesar adalah hati yang tenang, jiwa yang damai, dan langkah yang dipenuhi petunjuk ilahi. Istighfar membuka pintu-pintu itu semua. Ia bukan hanya menarik rezeki, tetapi juga membersihkan jalan menuju keberkahan hidup. Dari istighfar yang tampak sederhana, Allah menghadiahkan kelapangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Kelapangan melihat hidup dengan mata yang lebih jernih dan hati yang lebih dekat kepadanya. Bab 6. Istighfar yang menuntun jiwa menemukan ketenangan sejati. Ada ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh tidur panjang, liburan mewah, atau hiburan dunia. Ketenangan itu hanya muncul ketika hati kembali tersambung dengan Sang Pemilik segala ketenangan. Istighfar 100 kali menjadi jembatan yang menghubungkan kembali hati manusia yang gelisah dengan sumber kedamaian sejati. Ketika seorang hamba melafazkannya dengan penuh kesadaran, lapisan-lapisan kegelisahan yang menempel di hatinya mulai terurai. Kekacauan pikiran yang selama ini ia tahan dalam diam, tiba-tiba melunak, dan ia merasakan kehadiran Allah yang menenangkan, seperti angin lembut yang menyapa jiwa yang gersang. Kegelisahan manusia sering lahir bukan dari masalah besar, tetapi dari pikiran-pikiran kecil yang terus berputar tanpa arah. Ketakutan tentang masa depan, sesal tentang masa lalu, dan kecemasan tentang pandangan orang lain menumpuk hingga membuat hati terasa sesak. Namun ketika istighfar mengalir dalam diri, putaran pikiran itu mulai melambat. Beban yang tadinya menekan dada seolah terangkat. Dalam detik-detik itu, seseorang merasakan keteduhan yang tidak dapat ia temukan di luar dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang lahir saat ia kembali kepada Allah. Ada rahasia yang sering tidak disadari. Saat seseorang memperbanyak istighfar, ia sedang mendidik jiwanya untuk menyerah kepada ketentuan Allah. Penyerahan inilah yang melahirkan ketenangan paling murni. Hati yang tadinya ingin mengatur semuanya sendiri, mulai belajar bahwa ada hal-hal yang hanya dapat diselesaikan oleh Allah. Ketika seseorang menerima kenyataan bahwa dirinya lemah, namun memiliki Tuhan yang Maha Kuat, ketenangan yang mendalam pun muncul. Ia tidak lagi resah menghadapi masa depan, karena ia tahu ada Zat yang selalu menjaganya. Dalam perjalanan rohani yang penuh pasang surut, istighfar menjadi pegangan yang paling kokoh. Saat hati goyah, ia menguatkan. Saat pikiran penuh kekhawatiran, ia menenangkan. Saat dunia terasa bising, ia menghadirkan keheningan. Banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh istighfar terhadap kesehatan jiwa. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi terapi rohani yang mampu menstabilkan emosi, menenangkan pikiran, dan mengembalikan keseimbangan batin. Mereka yang rutin membacanya 100 kali merasakan ketahanan mental yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dan ketika ketenangan sejati mulai hadir, seseorang akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah yang dulu tampak besar kini terasa kecil. Cobaan yang dulu terasa berat kini terasa ringan. Bukan karena masalahnya berubah, tetapi karena hatinya telah lebih kokoh. Inilah ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang mendekat melalui istighfar. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi luar, tetapi tumbuh dari hubungan batin yang kembali bersinar.
Dari keheningan yang diciptakan oleh istighfar, lahirlah jiwa yang mampu menghadapi hidup dengan kedewasaan, kelembutan, dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Bab 7. Istighfar yang membuka mata hati untuk melihat petunjuk Allah. Ada kalanya seseorang berjalan dalam hidup seperti berada di lorong panjang tanpa cahaya. Ia bergerak, tetapi tidak tahu kemana arah akhirnya. Ia bekerja keras, tetapi tidak tahu apakah jalannya benar. Ia berdoa, tetapi tidak tahu apakah hatinya terhubung. Dalam keadaan seperti itu, istighfar hadir bukan sekadar sebagai amalan, tetapi sebagai lampu pertama yang menyalakan kembali intuisi ruhani. Ketika seseorang mengucapkan astagfirullah 100 kali dengan penuh kekhusyukan, tabir yang menutupi mata hatinya mulai terkoyak, dan disitulah petunjuk Allah mulai terlihat, bukan dengan mata kepala, tetapi melalui kejernihan batin yang kembali hidup. Hati manusia yang penuh dosa sering menjadi gelap tanpa ia sadari. Bukan gelap yang tampak, tetapi gelap yang membuat seseorang sulit membedakan bisikan kebaikan dan godaan keburukan. Ia berjalan tetapi merasa ragu, ia melangkah tetapi merasa bimbang, ia memilih tetapi tidak yakin. Istighfar bekerja seperti angin lembut yang meniup debu tebal yang menutupi cermin hati. Ketika cermin itu kembali bersih, pantulan kebenaran mulai muncul. Seseorang tiba-tiba merasa peka terhadap tanda-tanda Allah. Kejadian kecil yang dulu dianggap kebetulan, kini terasa seperti pesan lembut yang membimbing langkahnya. Ada hikmah besar di balik istighfar yang konsisten. Ia melahirkan kejernihan spiritual yang membuat seseorang mudah memahami apa yang Allah kehendaki. Keputusan yang sebelumnya sangat sulit, kini terasa lebih ringan. Keraguan yang tadinya membelenggu perlahan menghilang, dan seseorang mulai melihat bahwa hidupnya ternyata diatur dengan sangat rapi oleh Allah. Hanya saja hatinya selama ini terlalu berisik untuk mendengarnya. Ketika istighfar menjadi kebiasaan, kebisingan mental itu mereda, memberi ruang bagi suara petunjuk ilahi untuk terdengar lebih jelas. Seringkali Allah mengirimkan petunjuk melalui jalan yang sederhana. Pertemuan dengan seseorang, firasat yang kuat, kemantapan yang datang tiba-tiba, atau kemudahan yang mengalir tanpa hambatan. Namun petunjuk itu tidak akan terasa jika hati tertutup. Istighfar membuka tutup itu. Ia membuat seseorang lebih peka, lebih waspada, lebih sadar terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak ia lihat. Bahkan kegagalan pun terasa seperti pelajaran, bukan hukuman. Kesulitan terasa seperti ajakan untuk mendekat, bukan sekadar ujian. Semua itu karena mata hati telah kembali hidup. Dan ketika mata hati terbuka, seseorang akan merasakan bahwa hidupnya tidak pernah berjalan tanpa arah. Ia merasa dituntun, dijaga, dan diarahkan. Langkahnya menjadi lebih mantap, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih yakin. Ia tidak lagi khawatir berlebihan karena ia tahu bahwa Allah selalu membimbing orang-orang yang kembali dengan rendah hati kepadanya. Dari istighfar yang sederhana itu, lahirlah kemampuan untuk melihat dengan cara yang lebih dalam, melihat kehidupan sebagaimana Allah ingin ia melihatnya. Penuh hikmah, penuh kasih, dan penuh petunjuk yang selalu mengantar menuju kebaikan. Bab 8. Istighfar yang melunakkan hati dan membuka pintu kasih sayang Allah. Di dalam diri setiap manusia ada sesuatu yang sangat rapuh, namun juga sangat kuat, hati. Hati yang lembut mampu merasakan kasih Allah dengan mudah, namun hati yang mengeras akan sulit merasakan apapun, bahkan kebaikan yang sudah digenggam. Kekerasan hati sering muncul tanpa disadari, dari kesombongan kecil, dari kelalaian yang bertumpuk, dari rasa lelah yang tidak pernah diserahkan kepada Allah. Ketika seseorang mulai membasahi hatinya dengan istighfar 100 kali, kekerasan itu perlahan retak. Hati yang tadinya berat menerima nasihat, sulit tersentuh oleh ayat, kini mulai melunak seperti tanah kering yang diguyur hujan pertama. Setiap astagfirullah adalah pukulan halus yang memecah kerak, yang menutupi hati. Tidak terlihat oleh mata, tetapi bekerja dengan sangat nyata di kedalaman jiwa. Hati yang sebelumnya penuh rasa iri, marah, kecewa, atau putus asa mulai terasa ringan. Seseorang yang mudah tersinggung tiba-tiba menjadi lebih sabar. Seseorang yang sulit memaafkan tiba-tiba merasa lebih lapang. Inilah keajaiban istighfar. Ia tidak hanya membersihkan dosa,
tetapi membersihkan emosi yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam diri manusia. Ketika hati melunak, seseorang lebih mudah merasakan kasih sayang Allah dalam segala hal. Ia melihat bahwa setiap kejadian dalam hidupnya, bahkan yang tampaknya buruk, selalu membawa hikmah. Ia mulai merasakan kelembutan Allah dalam cara-cara yang sederhana, dalam udara yang ia hirup, dalam makanan yang tiba di depannya, dalam keamanan yang menyelimuti rumahnya, dalam orang-orang yang menemani hidupnya. Semua terasa dekat, semua terasa penuh cinta. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya hatinya lah yang sebelumnya terlalu keras untuk merasakannya. Ada keindahan yang hadir ketika hati seseorang kembali lembut. Ia menjadi cermin kebaikan bagi orang lain. Kata-katanya lebih menenangkan, tatapannya lebih meneduhkan, bahkan kehadirannya membawa rasa nyaman. Ketika ia berbicara, orang merasa dimengerti. Ketika ia mendengar, orang merasa diterima. Semua itu terjadi bukan karena ia berubah teknik berbicara, tetapi karena cahaya yang memancar dari hatinya, yang telah dibersihkan oleh istighfar. Cahaya itulah yang membuat seseorang menjadi lebih hangat, lebih teduh, lebih menyembuhkan bagi lingkungan sekitarnya. Dan pada akhirnya, ketika hati seseorang benar-benar lembut, ia masuk ke dalam keadaan yang diberi nikmat oleh Allah. Mampu merasakan cintanya meski dalam keadaan susah sekalipun. Hati yang lembut tidak mudah gugur oleh cobaan. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata yang penuh tuntutan, tetapi dengan mata yang penuh penerimaan. Ia menjadi hamba yang tenang karena ia merasa selalu berada dalam pelukan Allah. Inilah karunia besar dari istighfar. Ia tidak hanya membersihkan, tetapi juga menghidupkan hati sehingga mampu merasakan kasih sayang Tuhan dalam setiap tarikan napas. Bab 9. Istighfar yang menarik keajaiban hidup tanpa disadari. Hidup manusia sering terasa linear, penuh rutinitas, dan terkadang membosankan. Namun ada dimensi yang jarang disadari. Setiap kali seseorang mengucapkan astagfirullah dengan hati yang tulus, ia sedang menanam benih energi spiritual yang mampu menarik keajaiban dari alam semesta. Keajaiban itu tidak selalu berupa hal besar yang spektakuler, tetapi sering hadir sebagai rangkaian kebetulan yang manis, pertemuan yang membawa solusi, atau jalan keluar yang muncul ketika semua terasa buntu. Istighfar menjadi magnet halus yang mengundang rahmat Allah hadir dalam bentuk yang seringkali tak terlihat. 100 kali istighfar setiap hari membuka pintu bagi pengalaman hidup yang sebelumnya tersembunyi. Orang yang konsisten melakukannya sering menceritakan bahwa masalah yang rumit mulai menemukan titik terang, peluang yang tidak pernah mereka pikirkan muncul, dan bahkan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih mudah. Semua ini bukan kebetulan, melainkan manifestasi dari energi spiritual yang lahir dari permohonan ampun yang tulus. Saat hati lurus, alam semesta ikut bekerja untuk mendukung langkah-langkahnya. Keajaiban hidup yang lahir dari istighfar bukan sekadar rezeki materi atau keberuntungan sesaat. Ia juga hadir dalam bentuk kedamaian, intuisi yang tajam, dan kemampuan membaca tanda-tanda yang Allah kirimkan. Seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak berjalan sendirian, meski secara lahiriah tampak biasa-biasa saja. Dalam kesederhanaan sehari-hari, ia menemukan kemudahan yang luar biasa, kemudahan untuk berpikir, bertindak, bahkan menerima kenyataan. Semua itu muncul dari getaran ruhani yang lahir dari istighfar yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Ada orang yang hidupnya terasa stagnan, penuh kegagalan berulang dan putus asa, namun setelah membiasakan 100 istighfar, pola hidupnya berubah tanpa ia duga. Ia mulai menemukan kesempatan, solusi yang tadinya tersembunyi, bahkan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Perubahan ini jarang terasa instan, tetapi terjadi secara berlapis, seperti cahaya fajar yang muncul perlahan mengusir gelap malam. Istighfar adalah kunci yang membuka tabir itu, menyingkap keajaiban yang selama ini tersembunyi oleh kelalaian dan dosa. Dan ketika seseorang memahami bahwa istighfar bukan sekadar amalan rutin, melainkan jembatan menuju kehidupan yang dipenuhi rahmat, ia akan mulai menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru. Setiap tantangan menjadi pelajaran, setiap kesulitan menjadi jalan untuk mendekat, setiap keberhasilan menjadi amanah untuk bersyukur.
Dari istighfar lahir keajaiban yang tidak diprediksi, dan dari situ lahir kehidupan yang terasa lebih ringan, lebih indah, dan lebih penuh rasa syukur. Karena setiap langkah diiringi oleh kehadiran Allah yang selalu mendampingi. Bab 10. Istighfar yang menuntun hidup menuju transformasi sejati. Hidup manusia adalah perjalanan panjang yang penuh liku, namun seringkali kita tersesat dalam rutinitas dan kesibukan dunia. Kita lupa bahwa perubahan sejati tidak hanya terjadi pada luar diri, tetapi pertama-tama lahir dari kedalaman hati. Istighfar 100 kali menjadi alat transformasi yang menembus lapisan terdalam jiwa, membebaskan diri dari kebiasaan lama yang menahan pertumbuhan spiritual. Ketika seseorang melafazkan astagfirullah dengan kesadaran penuh, ia sedang membuka pintu transformasi yang tersembunyi, memulai perjalanan menuju versi dirinya yang lebih murni, lebih damai, dan lebih dekat kepada Allah. Setiap lafaz istighfar ibarat sapuan lembut yang membersihkan debu batin, menghapus kesalahan lama, dan meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini menghalangi cahaya ilahi masuk. Transformasi ini tidak terlihat oleh mata orang lain, namun sangat nyata bagi hati yang merasakannya. Seseorang yang rutin beristighfar mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih lembut, lebih mampu memaafkan, dan lebih peka terhadap tanda-tanda kebaikan yang Allah kirimkan setiap hari. Inilah bentuk metamorfosis spiritual yang membuat hidupnya perlahan-lahan berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Istighfar juga menumbuhkan kesadaran akan nilai waktu dan kesungguhan hidup. Ketika hati tersambung kembali dengan Allah melalui amalan ini, seseorang mulai memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, setiap kesalahan adalah pelajaran, dan setiap nikmat adalah tanda cinta Allah. Kesadaran ini membuat hidup lebih terarah. Ia mulai melihat bahwa segala cobaan dan ujian bukanlah beban semata, tetapi alat pembentuk karakter dan sarana untuk mendekat kepadanya. Istighfar menjadikan hidup penuh makna, karena setiap langkah kini dilandasi kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Transformasi sejati dari istighfar tidak berhenti pada perubahan pribadi. Hati yang bersih mulai memancarkan energi positif ke lingkungan sekitar. Orang yang dulu mudah tersinggung menjadi lebih lembut. Kata-kata yang tadinya pedas kini menyejukkan. Tindakan yang sebelumnya egois berubah menjadi penuh empati. Inilah bukti bahwa perubahan batin melalui istighfar tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Hidup yang tampak sederhana menjadi luar biasa karena aura ruhani yang muncul dari hati yang terus dibersihkan oleh amalan ini. Dan pada akhirnya, seseorang yang menghidupkan istighfar 100 kali setiap hari akan menyadari bahwa hidupnya telah bertransformasi. Dari hati yang gelisah menjadi tenang, dari pikiran yang kacau menjadi jernih, dari langkah yang ragu menjadi mantap. Ia belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten, dari kata sederhana yang diulang dengan kesadaran, dari hati yang kembali merindukan Allah. Istighfar bukan hanya amalan, tetapi kunci rahasia yang membawa manusia ke kehidupan yang mengagumkan. Hidup yang penuh keberkahan, ketenangan, dan cahaya ilahi yang tak pernah padam. Rahasia istighfar 100 kali bukan sekadar kata, tapi kunci yang mampu mengubah hati, pikiran, dan hidup Anda. Mulailah dari sekarang dan biarkan cahayanya membimbing setiap langkah Anda.